Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pembahasan kita hari ini membicarakan tentang akal dan hati. Apa arti akal dan apa arti hati? Dan apa perbedaan di antara keduanya? Apakah kita harus mengikuti hati kita? Ataukah kita harus mengikuti akal kita? Dan di manakah letak kebahagiaan sejati? Apakah kebahagiaan itu ada di akal, di hati, atau mungkin ada pada keduanya sekaligus? Untuk memahami pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya akal itu. Akal secara sederhana adalah bahasa tubuh. Ia seperti program yang menggerakkan jasad kita. Setiap mesin mempunyai programnya sendiri, seperti mobil, komputer, bahkan jam tangan. Begitu pula dengan akal. Ia adalah program yang mengatur seluruh gerak tubuh kita. Akal yang mengatur nafas kita, yang mengendalikan makan kita, tidur kita, dan gerak kita. Semua itu berjalan tanpa kita sadari, karena ada sistem yang sudah disiapkan untuknya. Akal adalah pelindung jasad. Ia menjaga kita dari bahaya, agar kita tidak jatuh, tidak tersakiti, dan tidak tersesat. Namun, sifat manusia itu malas. Dan karena malas, manusia sering menyerahkan segala urusannya kepada akalnya. Padahal akal tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah hubungan manusia. Akal hanya diciptakan untuk menjaga tubuh kita. Permasalahan dengan orang lain, dalam pekerjaan, tidak dapat diselesaikan oleh akal. Karena akal bukan makhluk yang bijak, melainkan mesin yang bekerja berdasarkan data. Coba kita bayangkan di saat kita mempunyai masalah dengan seseorang dan kita mencoba menyelesaikannya dengan akal kita. Yang dilakukan akal adalah mulai mencari di dalam memorinya. Dia membuka semua gambar, pengalaman, peristiwa sejak kita lahir hingga hari ini. Semua yang mirip dengan masalah itu. Lalu akal menyodorkan kepada kita kenangan-kenangan lama dan berkata,
mungkin ini bisa jadi solusinya. Tapi sayangnya itu cara yang keliru. Karena setiap masalah itu unik. Tidak ada dua keadaan yang benar-benar sama. Akal mencoba mengulang pola yang lama, sementara kehidupan itu menuntut cara yang baru, dan disitulah akal gagal. Karena itu banyak orang hidup dengan masalah yang sama, tujuan yang sama, keinginan yang sama, seolah-olah dunia itu hanya punya satu cetak biru, padahal itu tidak alami. Kita tidak diciptakan untuk meniru, kita diciptakan untuk menemukan. Tapi karena kita mengenal diri kita melalui akal, kita menjadi kehilangan jati diri sejati kita. Akal bukanlah makhluk yang cerdas. Ia hanyalah mesin seperti pembuat kopi. Ketika kita masukkan biji kopi, ia memberi kopi. Ketika kita memasukkan jeruk, ia tidak tahu harus apa. Ia tidak bisa menciptakan hal baru. Mari kita coba uji akal kita. Bisakah kita membayangkan warna yang belum pernah kita lihat? Bisakah kita mencium aroma yang belum pernah kita cium? Atau merasakan rasa yang belum pernah kita cicipi? Maka jawabannya sangatlah jelas. Akal tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena akal hanya bekerja dengan kenangan dan pengalaman. Akal tidak mengenal inspirasi. Inspirasi datangnya bukan dari akal, tapi dari hati dan ruh. Orang-orang yang menciptakan hal besar di dunia ini, mereka tidak melakukannya dengan akal. Mereka melakukannya dengan ilham atau bisikan jiwa. Oleh karena itu, kita jangan terlalu bergantung pada akal. Jikalau kita bersandar hanya pada akal, hidup kita akan serupa dengan jutaan manusia yang lain. Hanya berjalan, bekerja, menua, tanpa benar-benar merasakan hidup. Lalu bagaimana? Bagaimana agar kita bisa berpindah dari kekuasaan akal menuju hati dan ruh? Maka kita harus benar-benar mengetahui bahwa akal hanyalah bahasa tubuh, sedangkan hati adalah bahasa ruh. Ruh adalah bagian terdalam dari diri kita.
yang membawa cahaya ilham dari langit. Ia terhubung dengan alam yang tidak terlihat, dengan dunia. Ia adalah perintah Tuhan. Maka ketika kita hidup dari roh kita, maka solusi kita tidak datang dari sebuah kenangan, tetapi dari dimensi yang lebih tinggi. Setiap masalah yang akan kita hadapi sudah disiapkan jawabannya dalam roh kita. Tapi bagaimana cara hidup dengan hati? Bagaimana cara berpikir dengan hati? Dan bagaimana menyerahkan hidup kepada hati? Maka pertama-tama yang harus kita pahami bahwa hati adalah sumber perasaan. Hidup dengan hati artinya hidup dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Artinya kita hidup dengan apa yang kita rasakan, bukan dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, meskipun logika kita berkata tidak, maka kita harus percaya pada perasaan itu. Hati kita tidak berbohong. Ia bisa merasakan bahaya di tempat yang tampak indah, terlihat indah, dan bisa menemukan kedamaian di tempat yang sederhana. Jika hati kita yang menuntun hidup kita, ia akan membawa kita dari kenyamanan menuju kenyamanan, dari kedamaian menuju kedamaian. Akal sendiri akan berkata, kerjasama dengan dia itu menguntungkan. Tapi hati akan berbisik, aku tidak nyaman. Dan benar, setelah itu kita sadar betapa hati mengetahuinya lebih dahulu. Akal hidup di masa lalu dan di masa depan. Akal khawatir tentang hari esok. Sedangkan hati hidup di saat ini. Hati hanya mengenal momen ini. Itulah makna hidup di saat ini. The present moment hanya bisa dijalani dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Ketika kita bahagia, maka rasakanlah. Ketika kita tidak bahagia, maka berpindahlah. Hanya itu saja yang perlu kita lakukan. Sangat sederhana. Hati kita tidak menghakimi. Ia tidak menyimpan dendam. Mungkin hari ini hati jauh dari seseorang, tapi besok mungkin kembali menjadi dekat. Mungkin hati hanya mengikuti rasa nyaman, bukan
bukan penilaian. Dan justru karena itu, orang-orang yang hidup dengan hati, hidupnya penuh kelapangan dan kemudahan. Mereka kaya bukan karena harta, tapi karena terbuka terhadap semua kemungkinan. Akal selalu memisahkan. Dia dari kelompok ini jangan berbicara. Dia agamanya berbeda, jauhi saja. Sedangkan hati selalu berkata, jika aku nyaman dengannya, aku akan selalu bersamanya. Inilah kebebasan sejati. Inilah kedamaian yang tidak tergoyahkan. Akal tidak akan pernah bisa memahami Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dicapai dengan logika. Tuhan hanya bisa dikenal dengan hati. Akal menganalisa, akan tetapi hati bisa mengenali. Akal hanya berdebat, tapi hati beriman. Tuhan tidak hadir untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan. Dan mereka yang berjalan dengan akal akan sibuk menilai manusia, mengelompokkan manusia, menolak sebagian besar dari mereka. Padahal di balik setiap manusia, Tuhan sering mengirimkan rizki, pelajaran, dan cinta. Jika kita menolak sebagian orang, berarti kita menolak pintu-pintu rizki yang Tuhan, yang Allah kirimkan melalui mereka. Karena itu, orang-orang yang hidup dengan hati selalu dalam keadaan cukup, selalu dalam keadaan damai dan bersyukur. Mereka terbuka bagi siapa saja, bukan karena naif, tetapi karena mereka hidup dengan rasa nyaman batinnya, bukan dengan ketakutan akal. Dan pada akhirnya itulah perbedaan antara akal dan hati. Akal membuat kita bertahan, dan hati membuat kita hidup. Hidup dengan hati bukan berarti tanpa logika, tetapi memberi tempat bagi cinta dan cahaya untuk menuntun logika. Lakal hamdu ya Rabb, syukran laka ya Rabb. Salam minas salam ilas salam.